Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suparjan. Saya dari semester 6 mata kuliah akuntansi komputer dengan jurusan akuntansi komputer. Saya ingin membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu kita. Saya di sini ingin mencoba untuk membahas masalah yang terjadi di negara kita, salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk sangat padat, terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial. Menurut Sujono Soekarno, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan antara unsur-unsur yang dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat realita yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi empat jenis faktor, yakni antara lain: yang pertama, faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya, perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Ketiga, faktor biologis, penyakit menular, keracunan makanan, dan lain-lain. Faktor psikologis, penyakit saraf, aliran sesat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang banyak kita temui di masyarakat Indonesia saat ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai angka akibat masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah mencapai tingkatan atau garis-garis komunitas, sehingga adanya kejanggalan atau batas kebiasaan dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan di bawah dan di atasnya. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri.
Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Selain itu, penduduk miskin pun akan sangat sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Penduduk miskin tanpa mata pencarian akan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai usaha dalam mengenai kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang mencari kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apalagi tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan sebagai pemberi jasa lingkungan. Selain itu, menyebabkan tindakan kriminal yang menyebabkan permasalahan baru dalam hal masalah sosial. Dengan pergantian kepemimpinan pun juga tak mampu menekan jumlah masyarakat miskin. Bukannya masyarakat miskin yang terus berkurang, malah isu-isu ketimpangan sosial yang justru muncul permukaan tak memandang itu di perkotaan maupun di pedesaan. Dewasa ini menggalakkan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan. Dengan demikian, pemberian bantuan ke setiap kecamatan berupa kucuran dana guna mendukung perencanaan masyarakat dalam pengembangan daerahnya, dan juga program pemerintah berupa pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hal ini belum mampu mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan. Dapat pula kemiskinan di sekitar kita telah menjadi bagian dari mentalitas masyarakat, sehingga setiap individu akhirnya merasa nyaman dengan hidupnya meskipun bila dilihat secara kasat mata justru kedua mereka dipandang tidak layak. Dapat pula kemiskinan itu berbentuk dengan eksploitasi kelas sosial di atasnya. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengentaskan masalah ini diperparah diterbitkannya aturan yang melarang orang miskin, seperti misalnya pelarangan penggelandangan, pengemis, pengamenan, dan pekerjaan orang miskin lainnya, ditambah dengan aturan memberikan sanksi bagi orang yang memberikan sumbangan pada orang-orang yang menjalani profesi seperti yang disebut di atas, di mana ruh dan jiwa mulia Undang-Undang Pasal 34 mengenai orang miskin di negara ini diletakkan yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di masyarakat Indonesia, jumlah rakyat miskin yang tak juga semakin rendah tentunya akan banyak ditemui fenomena seperti ini. Masyarakat yang plural dan heterogen bukan merupakan suatu dukungan yang baik untuk membantu dan mengentaskan kemiskinan. Untuk membahas masalah kemiskinan, perlu diidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud miskin, akar kemiskinan, dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu dicari faktor-faktor dominan baik sifatnya kultural maupun struktural penyebab kemiskinan terjadi, dan yang terakhir adalah mencari solusi relevan yang nyata dari permasalahan seperti itu. Seperti apa yang dikemukakan Surjono Sukanto tentang peran sosiologis dalam melihat kemiskinan, yaitu sosiologi.
menyelidiki persoalan-persoalan umum pada masyarakat dengan maksud menemukan dan mentafsirkan kenyataan-kenyataan hidup bermasyarakat, sedangkan usaha-usaha perbaikannya merupakan bahagiaan dan pekerjaan sosial. Masyarakat miskin cenderung disingkirkan karena selalu dituduh sebagai penghambat pembangunan dan kemajuan. Tidak semua pembangunan fisik dan spiritual memperhatikan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan atau mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 hanya terwujud pada sebagian masyarakat atau kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok negeri. Dan paradoksnya adalah di sana-sini tercipta komunitas masyarakat pesisir yang tinggal karena korban pembangunan sebagai miskin. Menelusuri kemiskinan merupakan sesuatu yang cukup kompleks. Ada beberapa catatan yang menjadi acuan tentang kemiskinan, terutama di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kemiskinan karena angka kelahiran yang tinggi. Kelompok masyarakat yang tidak maju lebih sering dan cenderung disebut kaum miskin yang masuk taraf dengan kemiskinan. Kemiskinan ini juga terlalu mengalami pertumbuhan dengan pesat atau bertambah. Tambah banyak jumlahnya terutama karena angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran kaum miskin di negara dunia tidak termasuk pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang tinggi. Pada konteks tertentu, tidak seimbang dengan tingkat kematian, pertumbuhan kemiskinan yang sangat pesat ini terjadi hampir semua lokasi atau tempat mereka berada. Dengan demikian, pada umumnya mereka hampir tidak mempunyai apa-apa selain anak, karena mereka tidak banyak berbuat apa-apa selain prokreasi dan reproduksi. Mereka tetap miskin karena menutup diri dari pengaruh luar. Tatanan serta keteraturan suatu komunitas masyarakat di suatu daerah merupakan warisan secara turun-temurun, dan jika komunitas itu mempunyai kontrak dengan yang lain, maka akan terjadi saling menuduh, kemudian masing-masing mengembangkan hasil tiruan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dengan itu dapat dipahami bahwa hubungan sosial antara manusia dan antara masyarakat bersifat mempengaruhi satu sama lain. Namun, tidak menutup kemungkinan walau terjadi interaksi, ada kelompok dan komunitas yang tidak mengembangkan diri, sehingga tetap berada pola-pola hidup dan kehidupan statis. Akibatnya mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti, sehingga mereka tetap dalam keberadaannya, yaitu kemiskinan. 3. Mereka menciptakan karena korban ketidakadilan para pengusaha. Kemajuan sebagian masyarakat global termasuk Indonesia yang mencapai angka teknologi dan industri ternyata tidak bisa menjadi gerbong menarik sesamanya agar mencapai kesetaraan. Para pengusaha teknologi dan industri tetap menentukan kaum miskin. Yang pendidikannya terbatas untuk dipekerjakan sebagai guru. Dan dengan itu, karena alasan kurang pendidikan, mereka dibayar di bawah standar atau sangat rendah, serta umumnya tanpa tunjangan kesehatan, transportasi, uang makan, dan lain sebagainya. Para buruh tersebut harus menerima keadaan itu karena membutuhkan nasi dan pakaian untuk bertahan hidup. Akibatnya,
menjadikan mereka tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara langsung. Mereka telah menjadi korban ketidakadilan para pengusaha konglomerat hitam yang sekaligus sebagai penindas sesama manusia dan pencipta langgengnya kemiskinan. Para buruh laki-laki dan perempuan harus menderita karena bekerja selama 12 jam per hari, bahkan lebih walau upahnya tak memadai. Kondisi buruk yang dialami oleh para buruh tersebut juga membuat dirinya semakin terpuruk di tengah lingkungan sosial kemajuan di sekitarnya, terutama para buruh migran pada wilayah metropolitan. Sistem kerja yang hanya mengutamakan keuntungan majikan telah memaksa para buruh untuk bekerja demikian keras, sehingga kehidupan yang standar, wajar, dan normal yang seharusnya dialami oleh para buruh tidak lagi dinikmati oleh mereka. Fisik dan mental para buruh yang giat bekerja tetap miskin telah dipaksa menjadi bagian dari instrumen mekanis. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan irama, kecepatan, dan mesin-mesin pabrik dan ritme mesin-mesin otomotif. Mesin-mesin itu memberikan perubahan dan keuntungan kepada pemiliknya. Namun sang buruh tetap berada pada kondisi kemiskinan dengan tuntutan itu. Mereka tak memiliki kebebasan kecuali hanya untuk melakukan aktivitas pokok makhluk hidup, makan, minum, tidur. Di sekitar mesin-mesin yang menjadi tanggung jawab. 4. Mereka tetap ada karena adanya pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Situasi dan kondisi kehidupan komunitas masyarakat mereka yang tersisih dan tertinggal diperparah lagi dengan tanpa kesempatan memperoleh pendidikan, tingkat kesehatan rendah, dan serta berbagai keterbatasan yang ketidakmampuan lainnya. Mereka ada di mana-mana, pada daerah terpencil, tepi pantai, pinggiran kali, dan kereta api, bahkan wilayah-wilayah atau daerah-daerah kumuh di perkotaan. Kompleksitas masyarakat miskin seperti itu sengaja dibiarkan begitu saja oleh para pengusaha dan pengusaha agar tetap terjadi suatu ketergantungan. Jika ada bencana alam, mereka dibutuhkan agar bisa melakukan ada perencanaan atau tindakan bantuan sosial yang mengandung nilai iklan, bahkan sang pemberi bantuan sebagai orang yang baik hati serta memiliki kepedulian pada kaum miskin, misalkan dengan perhatikan pada kaum miskin yang hanya berupa bisa dan biasa dilakukan oleh pejabat, atau agama, politik, dan lain sebagainya. Dengan itu menghasilkan kaum miskin yang tetap mengadakan untuk meminta belas kasihan akibat penderitaan. Mereka memeriksa kesehatan jika ada akses sosial kesehatan, makan dengan nilai gizi jika ada bantuan serta dropping bersama, dan seterusnya. Mereka dihitung jika tidak saat pemilihan di depan suara orang menjadi pemimpin desa ataupun anggota legislatif. Mereka diperlukan jika ingin melakukan demonstrasi plus perusahaan melawan pemerintah. Akan jumlah mereka dikurangi karena salah satu ukuran keberhasilan pemerintah adalah berkurangnya masyarakat atau orang miskin, ataupun jumlah mereka ditambahnya karena dipakai oleh kaum oposan yang posisi yang dimaksudkan. Orang-orang di luar lingkaran pemerintah sebagai salah satu tolok ukur ketidakberhasilan serta tidak kesulitan pemerintah mengelola negara. Sementara itu, adil penguasa wilayah dan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat miskin pun tidak besar. Berbagai rekayasa jahat pengusaha menggunakan tangan kotor penguasa untuk membebaskan lahan dengan nilai berharga di bawah standar. Lahan atau parcel dengan mudah berpindah kepemilikan karena pemiliknya berjual sejumlah rupiah, namun karena ketidakmampuan memanage keuangan
Dalam tempo tidak terlalu lama mereka menjadi kaum miskin baru. Seringkali penguasa dengan slogan politis memerangi kemiskinan, maka siapapun yang mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan akan dianggap sebagai musuh. Karena itu banyak tanah milik komunitas suku bangsa yang tiba-tiba diperlukan area perkebunan, bandara, mangrove, pabrik, dan lain-lain. Ketika mereka mempertahankan karena mereka dianggap sebagai penghambat pembangunan. Demikian juga penyingkiran terhadap masyarakat. Jika wilayah atau di alam dunia ada lokasi tempat tinggal mereka menanam beras atau barang tambang lain, banyak masyarakat yang bermukim di tempat yang dianggap salah karena desanya lebih menguntungkan untuk dibangun rumah paksa. Demikian pula ada masyarakat yang tiba-tiba harus menerima nasib untuk dipindah dari wilayah permukimannya karena tanah mereka lebih cocok untuk proyek pembangunan serta latihan perang. Dan tidak sedikit masyarakat kota tadinya berketukan tersingkir ke wilayah pinggiran dengan kemiskinan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi kaum urban yang menghasilkan sampah di metropolitan untuk mempertahankan hidupnya. Di sini jelas bahwa adanya kaum miskin bukan semata-mata karena sebagai paradoks pembangunan, tetapi juga karena pembiaran pengusaha dan penguasa terhadap keberadaan mereka agar sewaktu-waktu dapat dipakai atau difungsikan sebagai salah satu alat mencapai kedudukan, ketenaran, kekuasaan, kecepatan, dan kejahatan tersebut. Yang kelima, mereka menjadi miskin karena manajemen keluarga yang buruk. Pada umumnya pada masyarakat kota ada orang-orang yang dikategorikan sebagai kaya. Dalam arti mereka mempunyai beberapa kelebihan jika dibanding dengan yang lainnya. Pada masyarakat desa, kelebihan mereka yang disebut orang kaya antara lain mempunyai beberapa fosil tanah, lebih dari satu bidang sawah serta ladang, memiliki puluhan atau ratusan ekor ternak, bahkan mempunyai lebih dari satu istri. Sedangkan pada masyarakat perkotaan, mereka mempunyai lebih dari satu mobil, tabungan, dan deposito, dan penyimpanan dan lain-lain. Walau mungkin tidak bisa menjadi acuan ekonomi lagi, orang kaya seperti itu sudah menjadi pandangan umum dalam masyarakat. Namun, sejalan dengan perubahan waktu turunan, orang-orang yang tadinya kaya tersebut ternyata menjadi miskin. Masyarakat atau orang lain yang mengenalnya hanya bisa bercerita dan mengenal orang tua atau kakek dan nenek mereka yang kaya raya. Hal tersebut terjadi karena keluarga itu salah memanage keuangan ataupun harta. Bisa saja terjadi anak-anak orang kaya tidak mau menata diri dengan pendidikan yang baik, akibatnya menjadi orang kaya yang bodoh. Dalam sikon kebodohan itu, mereka tidak mampu mengeluarkannya dengan baik dan benar. Mereka hanya bisa mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hidup kehidupan. Akibatnya dalam kurun waktu tertentu harta benda mereka habis sehingga lambat laun mereka menjadi miskin. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada seorang yang diciptakan oleh Tuhan mengakui bahwa manusia diciptakan dengan Allah bukan karena proses evolusi dalam keadaan melarat atau berkelimpahan dengan miskin. Dan dengan itu juga tidak ada seorang pun bercita-cita atau berkeinginan untuk menikmati hidup dan kehidupan kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya kemiskinan itu ada di sekitar komunitas serta terdapat pada banyak tempat. Kemiskinan juga ada di mana-mana, yaitu dalam ras maupun budaya. Secara sosiologis dan teologis, kemiskinan muncul karena kompleksitas tarik-menarik sikap manusia terhadap sesamanya.
Muncul karena diciptakan oleh manusia, berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat akibat tindakan kriminal, kejahatan, dan semua bentuk-bentuknya terhadap sesama manusia. Semakin berkembang akibat peperangan, baik sentimen agama, tekanan politik, penindasan fisik, serta psikologis terhadap orang lain. Juga kemiskinan bisa ada karena perencanaan struktur suatu kelompok masyarakat tertentu pada yang lain. Dengan demikian, orang kaya dan orang miskin, kemiskinan dan kekayaan bagaikan posisi mata uang, tetapi selalu dapat dirangkum bisa dan saling tidak peduli satu sama lain. Dengan demikian, dampak dari kemiskinan menyangkut semua aspek hidup dan kehidupan seseorang, sekaligus menembus lingkungan tatanan sosial masyarakat dan bangsa. Memang, pada suatu sisi, beberapa tempat ada kaum miskin yang berimu keadaannya karena bersifat fatalistik atau menerima nasib semuanya sebagai anak ilahi. Sang ilahi hanya menghendaki mereka miskin serta bergelut dengan kemiskinan. Bagi mereka kemiskinan respon sumber kekurangan adalah cobaan Tuhan. Akan tetapi di sisi lain kemiskinan berdampak pada berbagai ketidakmampuan hingga kaum miskin syarat dengan hal-hal berikut: gizi buruk, tingkat kesehatan rendah, mudah terjangkit macam-macam penyakit, terkena kulit, tulis panas, serta lain. Tingkatan pendidikan rendah atau hanya mencapai sekolah dasar, bahkan ada yang sama sekali tidak bersekolah. Kecenderungan berperilaku antisosial dan kemapanan, agresif, impulsif, seks bebas, penyalahgunaan berbagai zat dan obat terlarang, mempunyai rentan untuk diajak melakukan berbagai tindakan kriminal, kekerasan sosial, kriminalisasi, penimbalan sejumlah uang, membangun tempat tinggal di pinggir kereta api, bantaran sungai, jembatan, sekitar tempat pembuangan sampah, serta tempat-tempat umum. Menjadi kaum urban di kota-kota relatif lebih maju, dia menjadi kaum miskin kota yang bertahap hidup namun mudah menelantarkan anggota keluarga, terutama anak-anak dari orang tua yang miskin, cenderung bersikap kasar kepada anak-anaknya. Untuk menghindari perlakuan buruk itu, anak-anak tersebut bergerombol di perapatan jalan, pasar, perkampungan, bus, dan tempat ramai yang memungkinkan mereka mendapatkan uang. Bekerja serabutan untuk sekedar mendapat makanan agar bertahan hidup, bahkan menjadi pacut dan dibully. Maka seluruh umat manusia juga bertanggung jawab untuk memerangi dan mengatasi kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat. Pemerintah sekarang merupakan masalah bersama dan membutuhkan penanganan yang holistik. Oleh sebab itu, harus etikat baik pada diri semua orang bahwa dirinya ikut bertanggung jawab secara langsung maupun tidak agar sesamanya bebas dari kemiskinan. Ini merupakan tugas dan panggilan ilahi pada semua manusia, sekaligus mempunyai nilai luhur serta mulia yang mengesampingkan egoistik serta pemilihan diri sendiri pada masa ini. Sesuai dengan konteks kekinian, hidup dan kehidupan manusia setiap hari merupakan suatu interaksi saling kait mengait satu sama lain. Suatu perubahan pada seseorang akan berdampak pada yang lain. Dengan itu, jika sikon kaum miskin berubah menjadi sejahtera, maka orang-orang di sekitarnya pun bisa merasakan dampaknya. Sebaliknya, jika masyarakat mampu mempunyai etikat baik untuk memerangi kemiskinan, maka dampaknya akan dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi semuanya terkena dampak langsung maupun tidak. Proses
pengentasan kemiskinan sehingga penanganannya pun tampilkan sebagai perencanaan secara menyeluruh. Dengan itu perlu ada orang-orang yang setia dan tekun serta masih mempunyai harapan ideal untuk bebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab itu bukan hanya keterlihatan masyarakat, tapi juga perlu adanya good governance yang jujur, bebas dari korupsi, adil, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas, dan mendorong adanya kepastian hukum sehingga menyatakan membuka peluang untuk partisipasi masyarakat dalam menangani kaum miskin. Masalah sosial yang ingin saya jelaskan yang kedua adalah tentang pengangguran. Statistik pengangguran. Tingkatan pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah kekuatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadapendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi. Akibat jangka panjang yang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya dilakukan dengan tenaga kerja sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja atau keanggotaan untuk lapangan kerja untuk dirinya sendiri, atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya kalau seseorang menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain. Misalnya dari sebagian hasil yang dapat digunakan untuk orang lain walaupun sedikit saja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. Pengangguran tergolong menjadi 3 macam, yaitu pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak pekerjaan. Pengangguran di sini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam, yaitu pengangguran friksional adalah pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Yang keempat adalah pengangguran teknikal. Ada pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contoh sebabnya karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi atau berproduk
oleh masyarakat yang menurun. Makanya pekerja tersebut dikurangi atau dirumahkan terlebih dahulu atau sebutkan itu. Pengangguran musiman, ada pengangguran yang akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim, umumnya pada di bidang pertanian dan perikanan. Contohnya adalah para petani dan nelayan. Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran yang di saat bekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal, yaitu sekitar 7-8 jam per hari. Pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara, karena kan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Contohnya anak sekolah, mereka tidak ahli mencari ilmu tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan mereka harus mengeluarkan uang atau biaya besar membeli buku. Lainnya adalah seorang pelatih pencaksilat yang tidak meminta gaji dan organisasinya. Pengangguran tidak kentara ini juga bisa disebut sebagai pengangguran terselubung. Pengangguran total ada pengangguran yang benar-benar tidak berpekerjaan pekerjaan karena tidak ada lapangan kerja atau tidak hanya peluang untuk membuka lapangan kerja. Pengangguran adalah pekerja yang mendapat gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan rutinitas selama kerja karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat pekerjaannya berlebihan tenaga kerja, kecuali untuk pegawai atau petugas pemadam kebakaran atau penanggulangan bencana alam. Pegawai atau petugas ini dan tenaganya harus dibuka dan disiapkan secara khusus pada pelatihan atau simulasi atau harus diberikan pada situasi sebenarnya. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu proses pengangguran. Akibat pengangguran bagi para negara, penurunan pendapatan per kapita, menurun pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dapat menambah utang negara bagi masyarakat, merupakan beban psikologis dan psikis. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kebijakan pengangguran. Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara mengatasi yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat sektor yang kelebihan ke tempat sektor yang ekonomi yang kekurangan. Mengadakan pelatihan tenaga kerja yang mengisi formasi kesempatan lowongan kerja yang kosong. Dan yang terakhir, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Kedua, cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran secara umum, antara lain dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut.
perluasan kesempatan tenaga kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya, deregulasi dan debirokratisasi dan di berbagai bidang industri yang merangsang tumbuhnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry, menggalakkan program transmigrasi yang melibatkan tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formalis. Yang kelima, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain sehingga bisa menyangkut tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Cara mengatasi pengangguran musiman. Jadi pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut: pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang terakhir adalah cara mengatasi pengangguran siklis. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara sebagai berikut: mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kemiskinan dan pengangguran yang menurut saya itu adalah masalah sosial yang terjadi di negara ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan setidaknya bisa memberi keterangan bagi kita semua, memberikan gambaran bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran tersebut. Memang tidak mudah, tidak gampang, semua harus berawal dari kita, dari masyarakat itu sendiri. Jika mereka mau berubah, jika mereka mau berusaha, mereka pasti bisa mengatasi masalah mereka, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, terutama masalah yang kompleks dan terus meningkat tiap tahun karena populasi masyarakat juga terus bertambah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.